kembali lagi bersama tugas dari kelompok keempat yang dimana kelompok keempat ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu Ele Darmayanti, yang kedua Tito Alsitanggang, yang ketiga itu Mulia Stephen Christopher, yang keempat itu ada yang namanya Dika Frederick, dan yang kelima ada yang namanya Eka Sri Ulina Ginting. Dalam tugas kelompok kali ini, kami akan menjelaskan tentang Project Human Resource, yang dimana dapat kita pahami atau kita ikutin sekalian. Sistem pencatatan dan pendataan manajemen sumber daya manusia dengan model serum atau studi kasus PT Bintang Trans Khatulistiwa. Berikut adalah judul besar dari jurnal yang kami review. Plan Human Resource Management. Ada yang dinamakannya input, yang dimana pengelolaan data sumber daya manusia pada PT Bintang Trans Khatulistiwa atau BTK masih bersifat manual, sehingga perusahaan kesulitan dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan sumber daya manusia secara tepat dan akurat. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka kami mengusulkan pembuatan suatu sistem informasi manajemen sumber daya manusia, yaitu aplikasi sistem pencatatan dan pendataan manajemen sumber daya manusia yang nantinya dapat membantu bagian HRD untuk menjalankan tugasnya, mulai dari proses pendataan karyawan, pendataan absensi, pengajuan cuti, proses payroll atau penggajian dan penilaian karyawan, hingga pembuatan laporan, serta dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi seorang manajer. Dalam pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan metode Scrum dan menggunakan metode Cause-Event Diagram atau Fishbone sebagai dasar untuk melakukan analisis permasalahan, sehingga nantinya akan didapatkan solusi untuk pembuatan sistem tersebut. Berikut ini ada gambar tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, dapat kita lihat masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya Tools and Technique Quiz. Banyak para pemimpin perusahaan kurang menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan sebenarnya berasal dari human capital. Hal ini disebabkan aktivitas perusahaan lebih dilihat dari perspektif bisnis semata. Perusahaan yang tumbuh baik dan berkembang akan menitik beratkan pada sumber daya manusia guna menjalankan fungsinya dengan optimal. Karena dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau terdapat fungsi tugas yang diantaranya adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan data yang berhubungan dengan karyawan, serta penghentian dan administrasi benefit. Sehingga manajemen sumber daya manusia di sini harus mampu mengoptimalkan fungsinya dalam melaksanakan tugasnya, khususnya menghadapi dinamika perusahaan lingkungan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke yang dimana ada gambar 3 yang mengartikan adalah proses bisnis berjalan menggunakan pendataan manajemen SDM. Dilihat dari proses sistem berjalan di atas, dalam pencatatan dan pendataan manajemen sumber daya manusia oleh bagian HRD, maka dapat dianalisa permasalahan yang bisa timbul dengan menggunakan analisa Fishbone. Terakhir kita masuk yang namanya output atau keluaran. Pengelolaan human capital management yang dimaksudkan adalah bahwa perusahaan harus mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan dan pimpinan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan
antara lain melalui pembentukan mental bekerja yang baik dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya, memberikan motivasi kerja, bimbingan pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Hal ini berarti bahwa meskipun terdapat peralatan canggih yang dimiliki, tetapi tanpa didukung oleh human capital manajemen yang handal untuk mengoperasionalkan, maka hasilnya akan tetap sia-sia. Dalam sebuah perusahaan, bagian terpenting yang menangani sumber daya manusia adalah Departemen SDM atau biasa disebut Human Resource Department atau HRD, karena fokus utama manajemen sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi bagi sukses atau tidaknya suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional merupakan faktor utama dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Demikian dulu hasil presentasi penyampaian dari kelompok 4 mengenai human resource. Terima kasih.